Menginginkan cinta hingga akhirnya menikah 3 kali, namun nampaknya wanita cantik bernama Indira ini harus berpulang di tangan suami ketiganya sendiri. Seorang wanita tak bernyawa ditemukan di Bogor, Jawa Barat oleh keluarganya sendiri bernama Indira Kaneswari berusia 38 tahun. Wanita tersebut berasal dari Ciamis dan bekerja di kantor BNN. Indira sendiri dikenal sebagai wanita yang cantik. Dulu pernah menjadi model saat dirinya di Ciamis, namun akhirnya kuliah di Bandung. Indira pindah ke Garut, bahkan hingga akhirnya Indira pernah menikah dengan salah satu dokter dan juga berkeluarga dengan dokter tersebut. Namun nampaknya setelah menikah 7 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, akhirnya tak cocok dan bercerai. Usai bercerai dari sang dokter, Indira pun pernah menikah lagi, namun suami keduanya tak pernah jelaskan siapa. Pernikahan keduanya pun nampak tak lama, Indira memutuskan bercerai karena merasa tak cocok satu sama lain. Menjadi janda untuk kedua kalinya, Indira pun nampak dirinya ingin fokus dengan sang anak. Dalam pekerjaan, Indira pun dikenal sebagai wanita yang sibuk. Setelah dirinya diterima di kantor BNN, Indira menjadi pegawai teladan, tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh. Di saat dirinya kesepian menjadi seorang janda, dirinya pun berkelana di sosial media hingga akhirnya berkenalan dengan seorang laki-laki di sosial media Facebook. Indira berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Akbar berusia 39 tahun. Akbar sendiri mengaku sebagai pengusaha dan memang terlihat jelas punya beberapa usaha. Hingga akhirnya setelah berkenalan dan juga cukup lama berkomunikasi, mereka memutuskan untuk berpacaran. Muhammad Akbar sendiri berasal dari Tanjung Priuk, seorang duda dengan anak satu, pernah menikah dengan perawat namun akhirnya bercerai. Akbar sendiri lulusan Universitas Australia, bahkan dirinya pernah bekerja di Amerika selama 3 tahun. Kembali ke Indonesia menjadi pengusaha, Akbar kini berkenalan dengan Indira dan akhirnya mereka menikah di awal tahun 2012. Meski di awal keluarga Indira tak pernah menyetujui itu. Usai menikah, Indira dengan Muhammad Akbar pun tinggal bersama di salah satu kontrakan di daerah Bogor. Saat itu bahkan anak Indira ikut dengan Indira. Demi rasa cintanya kepada Akbar, Indira pun memang mengajukan mutasi ke Bogor karena dirinya seorang PNS. Di sana kebahagiaan pun dimulai dari rumah tangga. Namun nampaknya baru saja berumah tangga beberapa bulan kemudian keduanya nampak kerap cekcok dan tak seromantis dulu. Akbar yang berprofesi sebagai pengusaha dan juga kontraktor, keuangannya sedang tak baik-baik saja. Akbar dapat masalah dan hingga akhirnya Akbar bangkrut. Mendapatkan permasalahan ini membuat sang istri Indira kerap cekcok dan marah-marah di rumah, tak suka dengan Akbar yang tak berusaha lagi. Kini setelah bangkrut di mata Indira, Akbar tak melakukan apa-apa. Akbar hanya dinilai sebagai laki-laki pengangguran, tak ada uang dan juga tak berusaha untuk mencari uang lagi. Kebahagiaan pernikahan yang hanya dirasa Indira sekejap saja. Indira merasa pernikahannya tak sesuai prediksi. Bahkan kini dirinya harus tinggal di rumah kontrakan 15 juta per tahun, membuat Indira tak menerima keadaan ini. Apalagi Akbar sendiri kini bekerja sebagai debt collector mobil dan jarang pulang. Keributan antara Indira dengan Akbar pun tak bisa dihindari. Berbeda dengan apa yang dirasakan Akbar, diceritakan kepada kakak Akbar sendiri menyebutkan dirinya sudah berusaha disayang-sayang oleh Indira saat banyak uang, namun kini saat tak ada uang, dirinya kerap dimusuhi Indira. Meski bahkan sudah berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berbagai kerjaan diambil Akbar, namun nampaknya uang itu selalu kurang di mata Indira. Hingga akhirnya keributan pun terjadi. Keributan mereka terjadi kedengaran oleh tetangga di tanggal 31 Agustus 2017 saat Indira pulang kerja dinas keluar kota. Saat itu Indira cekcok dengan sang suami di hari H-1 Idul Adha. Bahkan saat pagi hari pun masih berlangsung. Indira yang tengah siap-siap sholat Id namun cekcok dengan sang suami Iqbal. Iqbal yang tak sabar lagi dengan sang istri yang kerap ngomel akhirnya memukulnya di jam 7 pagi. Akhirnya Akbar sendiri mengambil senjata api yang dirinya punyai dan tak lama mendor sang istri yang sudah bersama dirinya selama 7 tahun. Bahkan antara Indira dengan Akbar sendiri dikaruniai 1 orang anak perempuan dari pernikahan mereka. Semua terbongkar saat anak Indira mendatangi para tetangga dan melaporkan kalau sang ibu tengah meninggal. Para tetangga datang dan membantu, namun saat itu Indira memang sudah tak bernyawa. Para tetangga mencari tahu apa penyebabnya karena ternyata banyak mengeluarkan cairan merah hingga akhirnya salah satu dokter tetangga Indira mengetahui ada 1 lubang yang terus mengeluarkan darah. Tak menunggu waktu lama hingga lapor polisi, tak lama polisi datang. Polisi pun langsung membawa jasad dari Indira ke rumah sakit dan mencari keberadaan Akbar. Akbar sendiri kabur memakai KTP kakaknya, berniat meninggalkan Jakarta. Namun tak lama nampaknya Akbar sendiri pun batal kabur dan batal memakai KTP sang kakak untuk penerbangan.
Dengan kerja keras pihak kepolisian, 3 hari setelah Akbar melakukan kejahatan kepada sang istri, Akbar sendiri dan dikembalikan ke Polres Bogor. Akbar sendiri akhirnya pasrah dan menyerahkan diri. Namun dalam keterangannya, Akbar kerap bertele-tele dan menghindar semua pertanyaan pihak kepolisian. Akbar hanya mengaku kesal kepada sang istri setelah dirinya bangkrut. Sang istri kerap marah-marah dan tak jelas kepada Akbar. Para tetangga pun menyebutkan meski 1 tahun mengontrak di sana, Akbar kurang ramah kepada tetangga. Berbeda dengan Indira yang nampaknya ramah dan mengenal para tetangga. Dan masih dalam keterangan menurut para tetangga sendiri, keluarga mereka memang kerap cekcok masalah keuangan. Ada 2 versi dari kejadian ini. Menurut dari keluarga Akbar, Indira memang kerap banyak menuntut kepada Akbar, sementara dari pihak keluarga Indira menyebutkan kalau Akbar memang dinilai sebagai suami yang kasar kepada Indira. Diamankan terkait permasalahan ini, Akbar sendiri menjalankan beberapa kali persidangan di Pengadilan Bogor dan akhirnya mendapatkan vonis hukuman 20 tahun penjara.